Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kemarin tentang merasionalkan bentuk akar sudah kita bahas. Ini kita lihat ya. Contoh-contohnya sudah. Ini ada beberapa contoh soal yang dapat kalian coba lihat. Kemudian coba bahas ya. Periode dari ayunan sederhana ini ada dua ayunan ya. Sederhana yang terdiri dari bola dan tali yang panjangnya adalah L. Panjangnya L 48 cm. Rumusnya T sama dengan 2pi akar dari L per 980 per detik. Ini 98 ini faktor gravitasi ya, Newton. Tentukan periode ayunan pada gambar di samping. Jawab. T, kita hitung. 2pi ya. Kemudian pi-nya itu dianggap 3,14 kali L-nya 49. Nah, ketemu itu. Nah, inilah hasilnya, tapi ini dalam bentuk apa? Hasilnya ini dalam bentuk pembulatan 1,4 detik. Ini cara menghitungnya. Kemudian contoh kedua, menghitung volume silinder. Ya, silinder. Sebuah drum yang berbentuk silinder diisi minyak sebanyak 157 liter. Jika ketinggian permukaan minyak dari dasar drum adalah 45 cm, maka tentukan diameter drum. Informasi yang dapat, tingginya 45 cm, volumenya 157 liter atau sama dengan 157.000 cm kubik. Ini konversinya ya. Dari liter kemudian diubah menjadi cm kubik. Ini. Itu ya. Kemudian volumenya ya kita lihat di sini. Volumenya kan V ya ini 7 dihitung, akhirnya kita dapat menghitung. Ini contoh-contoh semacam ini yang akan kita bahas di bentuk akar pangkat. Silakan bisa dilihat, nanti secara chat bisa ditanyakan. Cerita tentang hukum Kepler. Hukum Kepler itu hukum yang berkaitan dengan beberapa benda di angkasa, di planet gitu. Tidak dibahas di teknik, tapi ini penting. Sekarang kita masuk ke logaritma. Logaritma. Pada sebab ini kalian akan mempelajari kebalikan dari asal dari kata logaritma dulu. Maka logaritma itu berasal dari kata algoritma. Algoritma ya. Algoritma, kemudian kata algoritma itu disadur oleh John Napier dari seorang matematikawan dari Persia, Muhammad Abu Musa Al-Khawarizmi. Khawarizmi itu orang Eropa bacanya logaritma, Al-Khawarizmi. Jadi bacanya logaritma gitu. Ya. Ya. Bentuk logaritma itu yang penting ini. Yang penting ini. Inilah bentuk awal logaritma ini. Ya. A log B sama dengan N. A ini disebut bilangan pokok atau basis, ingat kecil ya. Kemudian B ini numerus dan N ini hasil. Nah, tiap-tiap unsur untuk setiap A lebih besar 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, A pangkat N sama dengan B, maka sama artinya dengan N sama dengan
A log B. Gitu ya. A log B. Ini polanya di awal sudah saya terangkan. Ini A-nya ke sini ya. Ini N-nya dari di sini B. Itu ada polanya ini. Tiap-tiap unsur pada bentuk berpangkatan A pangkatan sama dengan B yaitu A dan B dan N dapat dinyatakan sebagai operasi unsur yang lain. Ini juga keterangannya di sini. Ya. Kalian bisa download, kemudian dibaca, disesuaikan. Mestinya kalian itu download dulu, lalu kita bahas hari ini. Semuanya sudah siap. Sebagai contoh, dalam tabel berikut, 3 log 27 sama dengan A. Bentuk akarnya 3 pangkat A sama dengan 27. 3 pangkat A sama dengan 27. A-nya sama dengan 3. Ya kan? 2 log 1/64 sama dengan B. 2B sama dengan 1/64. B-nya min 6 per min 6. Ya, B-nya min 6. Min 6 ini B-nya. Kemudian nomor 3, 3 log 3 akar 3 sama dengan C. 3 pangkat C, 3 akar 3. C-nya berapa? Nah, C-nya ya 3/2 dibagi 3/2 ya. Ya, 3/2 ini. Sudah ketemu. Kemudian D, A log 8 sama dengan D. 4 pangkat D sama dengan 8. Berapa D-nya? Berapa D-nya? Ya, tulisannya kecil sekali. Saya besarkan. Berapa nilai D-nya? Nilai D-nya adalah 3/2 dibagi 3/2 ya, 3/2 ya, 3/2. 3D-nya. Terus ke bawah. Ini bisa kalian hitung. Hitunglah nilai logaritma berikut bersama temanmu. 1/5 log 3 akar 5. Berapa itu? Coba ya. Nah, ini ada catatan untuk logaritma. Catatannya gini. Bentuk logaritma A log B sama dengan N. Ada nilainya jika A dan B positif. A dan B positif, namun A tidak boleh sama dengan 1. Pecahan boleh. Pecahan boleh. Lebih besar dari 1 boleh. Tapi yang nggak boleh itu 1. Yang kedua, untuk bilangan pokok 10 boleh tidak dituliskan. Misalkan 10 log B, makanya ditulis log B. Bentuk kuadrat dari A log B ditulis A log kuadrat B. Misalkan ini berarti misalkan 3 log kuadrat 9 ya, berarti 3 log 9 dikuadratkan. Hasilnya 4. Sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log X sama dengan N, maka X sama dengan A pangkat N. A log Y sama dengan M, maka Y sama dengan A pangkat M. Hubungan logaritma suatu perkalian penjumlahan logaritma. Ini di SMP itu sudah pernah dibahas sedikit ya. Oke. Yang pertama, hubungan suatu pembagian dan pengurangan. Kalau yang atas ini logaritma perkalian. A dot Y sama dengan A pangkat N dot A pangkat M. Maka dijumlahkan A M plus N. Yang berarti ini yang dijumlahkan pangkatnya ya. Ya kan? Yang dijumlahkan pangkatnya. Berarti kalau A log X dot Y maka ya N plus M. Nah, akhirnya akan menjadi A log X plus A log Y. Jadi, nah inilah A log X dot Y, ya kan? A dot Y sama dengan A log X plus A log Y. Ini sifat. Yang kedua, terhadap perkalian. A log X per Y. Maka A log X min A log Y. Ini sifat kedua. Ya. Ini sifat kedua yang dicetak tebal itu loh.
Sifat ketiga, A log X pangkat P. Ini aja ini. A log X pangkat P faktor, X sebanyak P. Maka ini menjadi A log X ditambah A log X terus sampai suku, P suku. Ini menjadi P A log X. Dengan demikian dapat disimbolkan ini A log X pangkat P sama dengan P A log X dot A log X. Yang keempat, sifat keempat, mengubah basis logaritma. Dari bentuk I diperoleh hubungan. Lagi. X sama dengan A pangkat N. Kalau depannya kita tambah A B log X, maka di sini B log juga ya. Ini maksudnya gini nih. Bentar. Maksudnya di masing-masing ini ditambahkan B log. Di sini juga ditambahkan B log. Ya kan? Terus nilai N-nya bisa ketemu. Nah, log N sama dengan apa? N sama dengan B log X dibagi B log A. Nah, ini ada kesamaan. Ya kan? B lognya kita coret. Kita bagi habis. Bukan dicoret. Bagi habis itu 10 dibagi habis 2. Berarti 5. Tidak ada sisa. Nah ini ya ketemu ini. A log X sama dengan B log X, B log A. Akhirnya gini kan. Jadi diperoleh ini. A log X sama dengan B log X, B log A. Ini dari basis logaritma. Pangkat. Dari bentuk I diperoleh hubungan A log X sama dengan N, A pangkat N sama dengan X. Maka pangkat A log X sama dengan A pangkat N sama dengan X. Maka A pangkat A log X sama dengan X. Ini dihafal juga ini. Tapi ini kan ada prosesnya ya, ada prosesnya. Kenapa ketemu A pangkat A log X sama dengan X? Dari tadi dapat disimbolkan inilah kesimpulannya, ya kan? A log 1 0, A log 1 0. A log A 1, A log A pangkat N ya N. Itulah logaritma. Diketahui diketahui log A, log 2 sama dengan A, log 3 sama dengan B. Nyatakan logaritma berikut dalam bentuk A dan B. Log 30 itu 3 kali 10 ya. Maka ini menjadi log 3 ditambah log 10. Log 3 ini maka B plus 1. Yang kedua, log 4000 dibagi 9. Berarti log 4 karena ini perkalian ya ditambah log 1000 dibagi log 9 karena ini pembagian. Kemudian log 4 2. Log 4 itu 2 log 2. Kemudian log 1000 itu 3 log 1000. Log 9 2 log 3. Nah, inilah hasilnya. Tuh. Maaf, gak pilek. 4 log 72. Log 72 dibagi log 4. 72 itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Log 4, 2 kuadrat. Nah, ini ya. Ini menjadi 3 yang turun. Ini jadi 3 log 2. 3 ini turun ke sini. 3 turun ke sini. Kemudian 2 turun ke sini. Nah ini. Ya. Iya. Terus ini 2 juga turun ke sini jadi 2 log 2. Tinggal ditulis. A-nya itu log B.
Log A itu A dan log B itu B. Sudah masukkan. Akhirnya ini adalah yang dicari. Ada banyak cara yang dapat dipilih untuk mengubah suatu bentuk logaritma ke bentuk logaritma lain yang diinginkan. Bandingkan hasil pengerjaan. Kalau ini kan 4 log 72, 4 log 72. Hasilnya sama. Bisa diginikan. 4 log 8, 4 log 9. 8 itu 4 pangkat 2/3. 9 itu ini dipecah. Akhirnya ini bisa dicari log A, log B-nya dan ketemu. Bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Contoh yang lain tentang logaritma. Log 12 ini log 2 itu dari tabel atau kalkulator bisa dihitung. Log 3 ini, log 7 juga ini. Maka log-log yang lain bisa dicari dari pendekatan sifat. Log 2 kuadrat plus 3. Ini log 4. Log 4 dari 2 log 2. Log 3. Log 2-nya diketahui. Log 3-nya diketahui, masukkan. Ya kan? 0,303, 4711, masukkan. Nah, inilah hasilnya log 12. Bisa dicek kalau menggunakan kalkulator. Coba ya. Menggunakan kalkulator. Apakah bisa mencari log dengan kalkulator? Kita lihat. Yang saintifik mana? Nah, ini saintifik. Log berapa? Log 12. Oh, log 12 ya. Log 12. Log 12. Oke. 12. Nah, di log. Nah, 1,79. Nah, kita lihat, betul nggak? 1,791. Oke, ini. Kita geser sini. Bisa geser nggak nih? Nah, kita geser ya. Dihitung dengan secara aljabar matematis 1,0791. Kalau menggunakan kalkulator begitu. 1,0719181. Ini merupakan angka bilangan irasional, tidak akan terputus. Tapi ini dibulatkan. Ya, tuh. Kemudian kita akan coba log 98. 98 itu 2 kali 49. 49 kita ambil 7 kuadrat. Nah, ini ya, log 2, log 7. Kenapa? Kita ngejar 7-nya itu, log 7. Ini log 3-nya ketemu, log 7-nya 0,8457 dijumlahkan. Ketemu 1,9912. Kita cek dengan kalkulator. Kita cek dengan kalkulator. Ya. Gimana nih? AC-nya mana nih AC-nya? 72. Lalu log. Lihat. Ya. Ketemu kan? Berapa ketemunya? Nah, ini kan 98 ya, 98. 72 ya, 72. 18572 lah ini. Bedanya tipis yang ini. Kalau 98 kemudian kita logkan. Iya, 1,9912 lah ini. Di cara ngitungnya begitu. Hanya yang menggunakan kalkulator saintifik. Log 35 ya, bisa dihitung. Log 35 itu dari 70 dibagi 2. Nah, kemudian bagaimana dengan yang pecahan? Menghitung logaritma pecahan, desimal. Log 0,48. 0,48 itu 48/100. Nah, ini kan konversinya. Nah, 48 itu 16 kali 3. 2/4 kali 16. Nah, baru ini. Log
2 pangkat 4, karena ini perkalian ditambah log 3, kemudian dikurangi log 10 pangkat 2. Log 2 substitusi, log 3 substitusi, 2 log 10, log 10 1. Nah, ketemunya ini. Min 0,3189. Kita cek apa betul. Betul ya. Apa betul? Log berapa itu? 0,48. 0,48. 0,48. Kita logkan. Nah, 0,31875 ya. 0,318. Nah, ini hasil pembulatan. Begitu, yang 75 masih bisa. Lah ini yang koma ikut kaidah tadi. Terus contoh-contohnya bisa di. Nah, sekarang yang 8 ini. Bilangan pokok 12. 12 log 54. Ini menjadi 54 log 54 12. Nah, mudah ya kan. 54 itu 2 kali 27. Nah, ini kan 27 ini. Ini 27 ini. 27 ya. 27. 12 4 kali 3 12. Bisa langsung masukkan. Itu cara menghitung logaritma. Dengan sifat-sifat logaritma yang ada, hitunglah hasil pengerjaan berikut. Nah, ini masih mengikuti itu yang atas. Nah, ini yang 4 ini mungkin agak rumit karena ada akarnya, tapi nggak bisa kita sebut rumit. Akar itu kan sebetulnya kan pangkat 2, pangkat setengah ya. Ini 27 log akar 128 kali 4 log sepertiga. Sudah kita buat. Ini bagi 27 ya, karena sifatnya ini menjadi log sepertiga dibagi 4. Oke. 128 itu 2 pangkat 7 per 2. Ayo, tebak bagaimana caranya itu. Ya. 128 itu 2 pangkat 7 per 2. Bisa ketemu itu. 27, 3 pangkat 3. Nah ini sepertiga min 1. Ini 2. Coba ini dicari nih. Dari mana ini? Ada itu di atas. Ya, menggunakan perkalian nanti ketemu. Perkalian pangkat. Terus di bawah ya. Tidak akan saya bahas semua. Kalian bisa pelajari dan nanti bisa ditanyakan. Nah, ini resumnya. Resum sifat-sifat logaritma yang tadi sudah. Ini cara menghitung kalkulator. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini untuk menghitung pertumbuhan bakteri Escherichia coli atau bakteri yang menyebabkan kolera. Di sini ada uji kemampuan, ya. Silakan nanti dihitung. Ini kelihatannya aja sulit, tapi kalau kita dihitung ya nggak ada masalah. Ini hanya simbol-simbol saja. Ya. Hanya simbol-simbol saja. Yang ini juga bakteri juga bercerita tentang bakteri. Ini peluruan zat kimia. Ada rumusnya, kita hitung T-nya menggunakan logaritma. Jadi banyak sekali yang bisa kita hitung dengan logaritma, terutama untuk menghitung eksponen. Gitu ya. Itu. Nah, di sini ada latihan-latihan ulangan. Insya Allah nanti saya akan ulangan. Berarti ya hari Sabtu ya. Hari Sabtu minggu ini untuk kelas 10. Diperhatikan. Ini tolong. Ya. Oke, bisa lihat ya. Ini materinya. Kemudian insya Allah sudah dibahas. Nanti kalian bisa belajar dengan penuh hikmat. Dan untuk bulan Agustus ini, materi untuk pangkat, akar, dan logaritma sudah selesai. Kita tinggal evaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.